Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan materi pembahasan dari kelompok kami mengenai konflik di Asia. Konflik di Asia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu membahas tentang konflik perbatasan di Asia Tenggara yang berisi tentang A. Konflik Pulau Sipadan dan Legitan, B. Konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly, C. Konflik Thailand dan Kamboja. Yang kedua ialah konflik di Asia Selatan, yang berisi tentang A. Konflik Kashmir antara India dan Pakistan, B. Perang saudara di Sri Lanka, dan yang terakhir membahas tentang konflik di Asia Timur, yang berisi tentang A. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan, B. Konflik Tiongkok dan Jepang. Konflik perbatasan di Asia Tenggara merupakan salah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara, adalah masalah perbatasan. Asia Tenggara merupakan area yang dalam konteks abad 20 ditengarai sebagai salah satu pusaran konflik di dunia. Berikut adalah contoh konflik yang terjadi di Asia Tenggara. A. Pulau A. Konflik Pulau Sipadan dan Legitan. Konflik Sipadan dan Legitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan yang luasnya mencapai 50.000 meter dan Pulau Legitan yang luasnya mencapai 18.000 meter. Konflik Indonesia dengan Malaysia ini berawal pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara yang secara bersamaan memasukkan Pulau Sipadan dan Legitan dalam batas-batas wilayahnya. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN. Namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui ICJ, International Court of Justice. Namun dalam sidang di Mahkamah Internasional pada tahun 2002, bukti-bukti yang diajukan Malaysia lebih memperkuat kedudukannya. B. Konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly dikelilingi oleh beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina. Kepulauan Spratly pada awalnya merupakan sebuah pulau yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pulau ini berupa gugusan karang laut. Akibat perebutan klaim wilayah atas Laut Cina Selatan beserta Kepulauan Spratly antara Tiongkok dan negara-negara lain yang bersengketa, terjadi insiden antara Angkatan Laut Cina dan Angkatan Laut Vietnam pada sekitar tahun 1988 yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Namun hingga saat ini, upaya yang dilakukan ASEAN belum dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Konflik Thailand dan Kamboja. Konflik perbatasan Kamboja-Thailand 2008 antara Kamboja dan Thailand dimulai pada Juni 2008 akibat sengketa terhadap kuil Pri Vihayar yang terletak antara distrik Kantararak di provinsi Sisaket dan distrik Chom Ksan di provinsi Phir Vihayar. Thailand mengeklaim demarkasi belum selesai untuk wilayah luar kuil. Konfliknya karena sengketa wilayah kompleks Candi Pri Vihayar yang merupakan candi kuno yang bersejarah pada abad ke-11 yang berlokasi di perbatasan kedua negara. Sebenarnya, sengketa tersebut sudah cukup lama. Namun, konflik makin memanas saat UNESCO resmi menetapkan kompleks Candi Pri Vihayar menjadi salah satu situs warisan dunia. Konflik di Asia Selatan. Kawasan Asia Selatan membentang mulai dari Afghanistan, memotong Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Negara-negara di wilayah tersebut menghadapi berbagai problema yang menyangkut rasial etnis, agama, ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas politik internegara di wilayah tersebut. Konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Faktor yang melatar belakangi persengketaan adalah faktor agama di mana terjadi konflik antara penduduk beragama Islam dengan penduduk yang beragama Hindu. Berebutan wilayah Kashmir menjadi konflik terlama yang dihadapi oleh kedua negara. Perselisihan atas wilayah Kashmir menyangkut persoalan agama dan politik. India didominasi oleh agama Hindu, sementara Kashmir dan Pakistan didominasi oleh orang Islam. Konflik semakin kuat dengan munculnya kelompok militan Kashmir yang menentang segala keputusan pemerintahan Hindu India yang tidak berpihak pada rakyat Kashmir. Belasan kelompok gerilyawan berjuang melawan pasukan di Kashmir, wilayah India. Mereka mengendaki kemerdekaan Kashmir dari India atau bergabung dengan Pakistan. Pada tanggal 5 Januari 2004, dimulainya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Perdana Menteri Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf, yaitu berupa kesepakatan di antara kedua pemimpin untuk memulai dialog menyeluruh yang pada akhirnya juga akan menyelesaikan konflik Kashmir. Namun, ketegangan antara India dan Pakistan kembali meruncing pada 27 Desember 2008 hingga sekarang. Perang saudara di Sri Lanka.
Sri Lanka merupakan bekas koloni Inggris dan memperoleh kemerdekaan tahun 1948. Hampir 74% penduduk penganut agama Hindu. Sejak kemerdekaan, negara ini menghadapi konflik etnis internal yang terjadi antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil. Pada tahun 1970-an, muncul pergerakan separatisme Tamil. Salah satunya adalah Gerakan Pejuang Pembebasan Macan Tamil atau Liberation Tigers of Tamil Eelam atau LTTE. Tujuan dari gerakan separatis ini adalah untuk pembentukan sebuah negara merdeka berkembang menjadi kelompok militer yang kuat dan memperburu konflik. Konflik etnis dan politik ini telah menewaskan puluhan ribu penduduk Sri Lanka, dan hampir 1,5 juta diantaranya mengungsi, merusak bisnis, merusak kekayaan dalam skala masif, dan menghabiskan banyak anggaran. Situasi berlangsung sepanjang 30 tahun hingga LTTE bersedia menyerah pada 17 Mei 2009 akibat keputusan mengakhiri operasi militer oleh Presiden Rajapaksa. Penyebab konflik di Asia Timur meliputi yaitu Perang Asia Timur Raya atau yang lebih dikenal dengan Greater East Asia War. Perang ini sendiri merupakan perang yang terjadi di wilayah Samudra Hindia dan pulau-pulau lain di Asia. Konflik ini terjadi sekitar tahun 1937 sampai dengan 1945. Puncak dari perang ini justru terjadi pada tahun 1941. Adapun insiden Marco Polo juga membuat hubungan antara Jepang dan Tiongkok semakin memanas. Setelah sebelumnya kedua negara terlibat dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama, insiden ini juga merupakan pemicu dari meletusnya Perang Asia Timur Raya. Tentunya, ini kemudian membuat pihak Tiongkok menjadi semakin meradang. Konflik yang terjadi pada Korea Utara dan Korea Selatan, penyebabnya terjadi karena Perang Korea ini didasari oleh dua ideologi yang berbeda, yaitu kapitalis bagi Korea Selatan dan komunis bagi Korea Utara, sehingga menimbulkan pemisahan wilayah yang dibatasi dengan garis paralel 38 derajat pada tahun 1953. Hal ini menimbulkan hubungan konflik politik antara dua negara menjadi kurang membaik. Korea Selatan dan Korea Utara, Amerika Serikat, serta China telah sepakat secara prinsip untuk mendeklarasikan akhir Perang Korea secara formal, kata Presiden Korsel Moon Jae-in. Perang Korea yang berlangsung antara 1950 hingga 1953 berakhir melalui gencatan senjata, bukan kesepakatan perdamaian. B. Konflik Tiongkok dan Jepang. Konflik antara Tiongkok dan Jepang terjadi akibat perebutan Kepulauan Senkaku. Kepulauan Senkaku terdiri dari 5 pulau, yang terdiri dari Pulau Uotsuri, Pulau Taiso, Kubajima, Pulau Kitakojima, dan Pulau Minami Kojima. Pada awalnya, Kepulauan Senkaku adalah pulau tak bertuan dan tak berpenghuni. Pada tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa di Kepulauan Senkaku banyak sumber alam mineral dengan nilai sekitar 1 triliun dolar AS. Akibatnya, Pulau Senkaku menarik perhatian dunia, terutama Tiongkok. Sidang Keamanan PBB tanggal 20 Mei 1972 memutuskan Amerika Serikat mengembalikan Okinawa termasuk Pulau Senkaku, atau Tiongkok menyebut Pulau Diaoyu, kepada Jepang. Sejak lepas dari Amerika, hingga kini banyak kasus terjadi persengketaan antara Tiongkok dan Jepang. Tiongkok tak mengakui Kepulauan Senkaku milik Jepang. Persengketaan internasional tak terhindari. Muncul penembakan kapal laut antar kedua negara berulang kali.